Waktu itu pas sama istri naik sepeda itu kemana Mas? Ke Mekah, Mas. Oh ya? Iya. Iya, karena kan saya lihat Jadi ya saya, Mas. Karena kan saya lihat nih Mas di profilnya Mas Sakam ya. 2016 sampai 2018 ngelakuin perjalanan dari Malang ke Mekah ya Mas. iya, Dan itu sama istri Mas. iya. Kok tega Mas ngajak istri naik sepedahan? Let's Talk and Play in Discoverite Room. Kali ini balik lagi dengan gua di Discoverite Talk, sebuah program yang diinisiasi oleh Discoverite Magazine dan Baraka Film. Banyak orang punya cara untuk bisa menikmati kesenangannya, untuk bisa menikmati kemegahan dan keindahan alam. Ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor. Nah kali ini narasumber gua agak berbeda. Dia menikmati keindahan, dia menjelajah lewat kesenangannya bersepeda. Siapa dia? Mas Hakam Mabruri. Assalamualaikum, selamat sore Mas. Waalaikumsalam. Selamat pagi di sini, Mas. Wah di sana pagi ya Mas ya. Iya, masih Sekarang pagi, belum sekarang sore. posisi ada di mana Mas? Sekarang posisi saya di kota Sudan, Khartoum. Di kota Khartoum, Sudan ya Mas ya. Ya. Nah Mas Hakam, ini pertanyaan pembuka Mas. Orang itu kan banyak lah cara orang untuk bisa menikmati kesenangannya menjelajah ya Mas ya. Mau itu menjelajah di dalam negeri atau itu menjelajah di luar negeri ya Mas ya. Ada yang pakai motor, ada yang bawa mobil, atau mungkin ada yang jadi backpacker, naik pesawat dan segala macam. Tapi Mas Hakam kan memilih cara yang berbeda nih Mas. Memilih cara yang berbeda, menikmati, menjelajahi keindahan dan kemegahan alam dengan sepeda. Kenapa awalnya terus tiba-tiba terbersit untuk pilih sepeda Mas Hakam? Karena gini, Mas, sepeda ini adalah alat transportasi yang paling mudah untuk kita overland di border itu. Jadi Iya, tidak ada regulasi yang menentukan harus ada surat ini dan itu gitu. iya. Jadi sepeda ini kelasnya sama dengan jalan kaki, Mm-mm. cuman kita lebih ringan lagi karena lebih jauh jelajahnya daripada jalan kaki. Mm-mm. Kalau kita mesti pakai motor kan harus urus surat-surat motornya dulu, tapi kalau Mm-mm. sepeda ya tinggal masuk aja, yang penting orangnya punya paspor bisa, gitu aja Mas. Jadi cari simpelnya aja saya pakai sepeda ini. Tapi kan gini Mas, kan sebelumnya kan saya baca gitu ya Mas, saya lihat di media sosial Mas Hakam. Sebelum Mas Hakam memulai perjalanan terus keluar Indonesia, itu kan Mas Hakam juga sudah menjelajah beberapa daerah kan Mas di Indonesia kan. Ya, Yang sebetulnya kan notabene berarti kan nggak perlu ada izin Mas, nggak perlu lewat perbatasan. Nah, awal mula terus kepikiran gua mau naik sepeda nih, itu tuh gimana Mas? karena saya kan memang targetnya itu untuk overland, untuk ya pinginnya keliling dunia, cuman kan Oke. harus cari pengalaman dulu di Indonesia dengan sepeda, apa itu lebih mengenal sepeda itu Mas, Heeh, heeh, lebih mengenal dunia touring di sepeda. Jadi saya coba-coba aja keliling ke heeh, Sumatera, ke Timur, ke Pulau Flores, ke heeh, Sulawesi gitu, heeh, heeh. Kalimantan. Nah itu untuk ya iseng-iseng lah, sambil biar lebih tahu dan meyakinkan diri bahwasanya saya mampu untuk jalan-jalan jauh dengan sepeda. Selain mungkin pastinya ada kepikiran nggak Mas untuk tampil beda semuanya gitu Mas? Ah, gue pengen berbeda nih dengan yang lain gitu Mas. Ya, sepeda ini sebenarnya sudah banyak Mas di Indonesia. Teman-teman pesepeda Indonesia itu yang sudah jelajah lintas negara itu sudah banyak. Oke. Jadi bukannya tampil beda, cuman Heeh. malah kadang saya terkesan mengikuti mereka lah. Mm-mm. Karena di sepeda ini sebenarnya orang baru saya. Oh ya? Iya, saya termasuk newbie lah untuk pesepeda Indonesia itu. Karena saya baru Ah, kenal sepeda itu tahun 2011. heeh, heeh, 2011 saya kenal sepeda, terus saya cobain sepedaan. Pas waktu itu ada event motor di Bali, saya bawa heeh, sepeda, pulangnya naik sepeda. heeh. Nah itu saya baru kenal dengan sepeda touring gitu. Terus saya coba ke Sumatera lah naik sepeda. Mm-mm, Ternyata asik juga naik sepeda. mm-mm.
baru saya keliling kayak ke Kalimantan, terus ke Malaysia, Brunei gitu. Nah di situ saya menikah, saya berubah lagi pikirannya, ingin jadi orang biasa, ingin jadi orang kampung lah. Saya kerja cari rumput, peternak kambing, ya petani gitu juga. Jadi tempat apa itu cari ikan, apa jadi nelayan gitu. Tapi passionnya nggak di situ gitu. Itu waktu itu sempat bekerja segala macam Mas, yang tadi Mas Akam cerita cari rumput buat pakan. Itu di Malang ya Mas ya, di kampung Mas Akam ya? Ya, kalau cari rumput sama beternak terus bertani di Malang karena saya memang asli Malang Mas. Asli Malang. Kalau pas waktu jadi nelayan itu di kampungnya istri. Nah, ikut mancing nelayan, ikut jaring gitu. Berarti gini Mas. Berarti gini, benang merahnya adalah Mas Akam memilih sepeda karena pertimbangan kemudahan. Punya keinginan untuk menjelajah Mas, overland, ke luar negeri, atau mungkin keinginan untuk keliling dunia dengan dasar pertimbangan bahwa saya sepeda mudah ya Mas untuk dibawa kemana-mana ya Mas ya. Perjalanan pertama Mas Akam keluar Indonesia itu kemana Mas? Ke Malaysia dan Brunei dulu Mas. Saya putar Borneo. Setelah itu saya sempat sih nyoba sepeda di pinggiran Hong Kong sana dan Cina. Setelah itu saya pulang ke Indonesia, saya nikah. Setelah nikah itu saya vakum lagi, enggak main sepeda, enggak main adventure sama sekali udah. Jadi orang kampung lagi Mas. Jadi suami yang baik ya Mas ya? Karena saya pikir gini, tantangannya itu kalau oke lah saya bisa bertahan di luar rumah berbulan-bulan. Tantangannya saya harus bisa bertahan berbulan-bulan di rumah juga dong. Kalau tinggal di luar rumah outdoor gitu saya sudah biasa. Bukan tantangan lagi, tapi kalau saya tinggal di dalam rumah dalam waktu yang cukup lama itu tantangan bagi saya hidupnya. Nah, setelah saya coba 3 tahun, ternyata saya harus keluar lagi. Nah, pas keluar lagi itulah saya pertama kali ngajak istri yang notabene istri saya bukan sepeda atau petualang juga. Karena istri saya nggak ada background sepeda, maka saya putuskan untuk pakai tandem. Untuk mempermudah lagi, alasan saya memakai sepeda tandem itu untuk mempermudah saya ngetim dengan istri saya. Karena kalau saya sampai pakai sepeda sendiri-sendiri, kemampuan kita kan jauh berbeda gitu. PR saya jadi tambah, nanti saya harus kontrol emosi untuk awal istri. Terus kalau istri kecapean saya harus tungguin, kan itu juga butuh mental yang cukup kuat. Oh iya betul. Pakai sepeda sendiri. Nah waktu itu pas sama istri naik sepeda itu kemana Mas? Ke Mekah Mas. Oh iya? Iya. Karena kan saya lihat ya Mas. Karena kan saya lihat nih Mas di profilnya Mas Akam ya. 2016 sampai 2018 ngelakuin perjalanan dari Malang ke Mekah ya Mas. Iya. Dan itu sama istri Mas. Iya. Kok tega Mas ngajak istri naik sepedahan? Karena gini, saya lebih gak tega kalau saya tinggalin dulu. Jadi ya sekaligus biar dia tahu dunia saya itu sebenarnya seperti ini loh. Untuk mengenalkan dunia saya ajaklah istri. Saya bilang sama dia, saya mau umroh. Padahal waktu itu enggak memungkinkan secara finansial karena pertanian dan semuanya itu sudah nggak menghasilkan, dan saya baru keluar duit banyak karena anak saya yang pertama itu prematur dan meninggal. Oh iya Mas. Jadi ketika saya ngomong saya mau umroh gitu, saya mau berdoa, istri saya kaget, mimpi lah kamu nggak punya uang untuk mau umroh. Barulah saya terangin saya akan bawa sepeda. Saya dulunya juga orang sepeda jauh. Masa saya untuk ke tanah suci saya tidak mampu. Akhirnya saya coba hubungi teman lama saya di dunia sepeda. Dia siap bantu untuk pengadaan sepedanya karena waktu itu saya minta tandem. Karena saya enggak, ya itu tadi kembali lagi saya tidak mungkin bawa istri sepeda sendiri karena istri saya belum pernah touring atau bersepeda jarak dekat pun belum pernah. Apalagi terus tiba-tiba harus jauh ya Mas ya? Makanya itu harus saya tandem untuk mempermudahnya.
saya selalu ambil sesuatu yang paling mudah dulu. Karena yang paling mudah adalah tandem, saya putuskan bikin sepeda tandem di pabrik. Nah, setelah itu saya baru berangkat untuk ke Tanah Suci. Itu 2 tahun. Awali dari Jawa. Itu 2 tahun ya Mas perjalanan ya Mas ya? 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Karena perjalanan itu tidak lancar Mas. Ada kendala juga waktu di Jordan, di Mesir juga untuk mendapatkan visa waktu itu kan kurang persiapan juga karena pikir saya nanti diurus dari setiap border to border gitu kan. Tapi ternyata nggak bisa. Terus di Indonesia, di Jordan itu saya harus terbang lagi ke Jakarta ngurus visa kembali lagi ke Jordan. Sedangkan istri saya tinggal di Jordan dulu. Saya pulang ke Jakarta untuk ngurus visanya. Balik lagi sampai Mesir mau masuk Saudi itu harus diurus di Indonesia. Jadi paspor saya kirim ke Indonesia, saya legal selama 2 mingguan lah di Mesir itu. Nah istri saya waktu itu sudah ternyata hamil istri saya waktu itu. Jadi dari Jordan menuju Mesir itu hamil 2 bulan, sampai Mesir itu, sampai Kairo itu udah ketemu, diperiksa kan, baru periksa di Kairo. Karena makin lama makin besar, terus teman-teman di Kairo, Mas diperiksakan aja Mas. Kayaknya hamil ini, saya yakin udah lah kita periksa ke dokter. Ini hamil 4 bulan ini. Oh iya Mas, dan sebelumnya ngayuh tuh ya Mas ya, istri berdua ngayuh ya? Oke. Jadi gini Mas, selama ini kan orang itu banyak berpikir kalau sepeda itu untuk orang hamil itu rawan. Lebih rawan dari sepeda motor. Padahal sebenarnya enggak. Karena sepeda itu kan smooth gitu Mas. Enggak ada guncangan kayak kita naik motor. Kalau naik sepeda kan pelan-pelan dan olahraga terus. Otot-otot kita terbentuk. Nah, kalau naik motor itu guncangannya kan akan lebih besar. Dan itulah yang bahaya. Makanya banyak orang naik motor aja bisa keguguran, naik sepeda kok enggak ya? Karena beda. Dan kebanyakan orang menganggap sepeda itu lebih secara daripada motor, padahal enggak juga Mas. Lebih ringan lagi kita naik sepeda. Nah, karena kasusnya seperti itu. Kita selalu olahraga dan ketika kita menuju ke ketinggian itu kita nggak butuh aklimatisasinya. Sudah di jalan aja sudah cukup. Karena perlahan. Kalau motor kan kita harus tunggu dulu karena motor terlalu cepat dan guncangannya juga terlalu cepat, juga bahaya untuk orang itu. Tapi untuk sepeda enggak, sepeda lebih aman. Nah, terus saya putuskan setelah dari Saudi itu untuk pulang dulu karena di Saudi istri saya sudah hamil 6 bulan. Akhirnya kita pulang. Setelah pulang di Indonesia lahiran 3 bulan. Kemarin baru usia 1 tahun 1,5 tahun lah saya baru putuskan untuk pergi lagi menuju Afrika untuk melanjutkan dari Mesir ke Cape Town ini. Ke Cape Town ya. Berarti ada ini ya Mas, ada hikmahnya ya Mas ya. Terus perjalanan dari Malang ke Mekah yang sebelumnya terus nyuwun sewu Mas, anaknya prematur dan akhirnya meninggal. Terus Mas Hakam ngelakuin perjalanan dari Malang ke Mekah, istri hamil dan sekarang alhamdulillah ya Mas ya. Alhamdulillah sehat Mas. Cocok berarti itu Mas sepedahannya Mas. Iya, makanya itu saya ingin teruskan. Nah Mas, ini kan pasti kan saya yakin lah Mas, pada saat Mas Hakam melakukan perjalanan gitu kan, itu kan banyak orang yang bertanya, banyak orang yang terus apa namanya Mas, ya appreciate lah dengan apa yang Mas Hakam lakuin ya Mas ya. Banyak pengalaman nggak Mas? Atau ada pengalaman yang benar-benar luar biasa yang Mas Hakam dapetin yang nggak dilupain Mas? Banyak Mas, jadi kebaikan sosial itu tetap, manusia itu pada dasarnya memang selalu berbuat baik. Meskipun kita tidak saling mengenal, kita diberi kebaikan, ditunjukkan kebaikan. Contoh ketika saya waktu itu kehabisan duit cash di India, saya sempat kehabisan duit cash di India dan di daerah itu tidak ada ATM yang bisa internasional gitu. Jadi pakai ATM lokal. Nah, ketika saya mau ngambil duit saya tidak bisa, sedangkan uang cash saya habis. Terus ada 2 pemuda tanya sama saya, kamu butuh apa kok kamu kayaknya bingung dulu.
Saya cerita, saya nggak bisa weekend. Kemungkinan kalau saya tidak bisa ke kota ini, ya kota besar, selanjutnya di Agra. Dan Agra itu saya lihat di peta sekitar 200 kilo, 250 kilo. Terus dia tanya, kamu butuh berapa untuk menuju ke sana? Saya bilang, saya butuh 1.000 rupiah. Minimal saya uang 1.000 rupiah untuk makan di jalan selama saya menuju ke Agra. Dan baru di Agra nanti saya bisa. Oh, kalau cuma gitu aja kamu nggak bisa bingung di sini. Ini banyak orang. Terus saya ngemis juga kalau banyak orang. Tapi ternyata pemuda itu dia langsung kayak apa, mengumumkan ke teman-temannya gitu, dan teman-temannya di pasar itu lunas ketika mendadak dari 5 rupiah sampai 20 rupiah lah uang pecahan besar. Itu terkumpul 1.300 rupiah. Dan itu bagi saya membuat saya terharu juga, karena kita tidak saling mengenal, tapi mereka punya gampangnya untuk membantu orang. Jadi padahal kita juga berbeda agama juga. Dan saya cerita, tujuan saya adalah untuk berziarah ke tanah suci. Saya orang Muslim, dan orang yang menolong ini adalah orang-orang Hindu. Mereka tidak memandang lagi apa agama saya. Itu yang membuat saya terharu. Jadi sebenarnya gini ya Mas ya. Jadi emang sebenarnya sifat dasar manusia itu pada saat kita ngelakuin perjalanan atau kita lagi di jalan, memang akhirnya kita banyak ketemu manusia-manusia yang baik ya Mas, orang-orang yang baik ya Mas. Yang ternyata berbeda ya Mas dengan apa yang selama ini diberitakan sama media, terus ada perang lah segala macam. Ternyata pada saat emang di jalan atau pada saat kita sedang menjelajah kemana, kita bahkan ketemu banyak orang-orang yang baik ya Mas Akam. Ya, saya yakin dengan itu, karena saya mempunyai tujuan yang pula. Saya menanam kebaikan, maka saya yakin akan memanen kebaikan itu. Iya, betul Mas. Saya niat untuk demi kebaikan saya menjalani trip ini. Insya Allah saya akan melakukan kebaikan itu di jalan. Nah Mas, ini nyuwun sewu Mas. Nyuwun sewu, ada satu pertanyaan yang pengen saya tanyakan kan Mas. Pasti kan pada saat orang ngelihat di Instagramnya Mas Akam, The Holy Journey, ngelihat orang kan ngelihat, wah enak banget ya, event itu naik sepeda tapi bisa jalan-jalan atau bisa keliling Mas, keluar Indonesia. Boleh tahu nggak sih Mas, awal pertama kali perjalanan itu biayanya Mas Akam dari mana Mas? Jadi gini Mas, saya menggalang dananya itu dari jualan merchandise. Jualan apa Mas? Maaf? Merchandise. Oh, merchandise, oke. Mau kaos gitu. Nah, di situ saya bilang pembuatan kaos ini sekian rupiah dan saya butuh sekian. Saya akan menjual 100.000 gitu misalnya. Nah, selisihnya ini akan saya gunakan untuk perjalanan, dan sebagian akan untuk perjalanan sosial di jalan. Saya akan melakukan sosial seperti itu. Dan itu alhamdulillah orang-orang di biasa. Nah, di samping saya juga mencari sponsor lah untuk menambah kebutuhan lain. Dan sponsor itu malah saya dapatin ketika saya mau berangkat. Besok berangkat saya baru dapatkan jadi besok terbang ke Kairo, hari ini saya baru ketemu sama sponsor. Masker itu. Ya dari teman juga, dari saya anggap banyak teman, banyak rezeki. Terus setelah itu saya masuk terbang ke Kairo, di Kairo ketemu teman lama juga. Akhirnya Indomie yang di Kairo juga mau mensupport perjalanan ini. Oh, oke. Alhamdulillah ya Mas ya. Jadi awalnya itu modal nekat juga. Oh ya, Arema toh yo. Karena saya yakin setiap manusia yang hidup itu pasti makan. Kalau sudah mati baru nggak makan, atau kalau nggak makan berhenti. Selama saya hidup saya akan tetap dari segi. Jadi ya pasrah. Mas Akam, kan di luar dari memang keinginan Mas Akam untuk berkeliling ya Mas, berkeliling Indonesia,
terus keliling dunia dengan sepeda. Sebetulnya apa sih Mas visi besar yang Mas Hakam jalani dari aktivitas Mas Hakam selama ini Mas? Terus sekarang kan lagi mau menyelesaikan misi dari Kairo mau menuju Cape Town Mas. Kan tadi kan Mas Hakam maksudnya kan bercerita oke, secara sederhana pengen overland, pengen bisa ngerasain keluar Indonesia dengan cara Mas Hakam bersepeda. Tapi di balik itu apa punya visi atau rencana besar Mas dari apa yang Mas Hakam jalanin selama ini Mas? Misi utama dari trip Holy Journey ini adalah kampanye untuk Muslim for Peace. Jadi misinya adalah Muslim for Peace. Karena saya kayak orang Indonesia, saya ingin memperkenalkan bahwasanya orang-orang di Indonesia itu adalah orang-orang Islam yang mencintai kedamaian. Ya, yang baik ya Mas ya. Ya. Jadi salah satunya itu terus saya untuk penggalangan dan juga untuk membeli inkubator bayi prematur. Karena saya sudah merasakan punya anak prematur dan itu sangat berat ya saya waktu itu karena saya tidak punya duit sama sekali. Yeah. Karena saya alat inkubator itu sangat mahal. Yeah. Saya itu enggak dari jualan kalau juga bisa untuk membeli alat inkubator bayi yang nantinya akan saya sebarkan dan akan dihabiskan gitu ke orang-orang yang salah satu tujuannya adalah untuk inkubator ya Mas ya. Yang lain ya saya paksakan sama Allah. Yeah. Brand The Holy Journey itu Mas Hakam yang ciptain Mas? Iya Mas. Jadi waktu idenya itu pas waktu mau berangkat pertama karena tujuan saya awalnya itu ke Tanah Suci, makanya saya kasih The Holy Journey ya Mas ya. Trip ini Holy Journey itu. Iya. Nah, tapi untuk selanjutnya karena saya punya misi yang tetap sebenarnya cuman beda objeknya ya. Kalau yang dulu saya objeknya adalah ke Tanah Suci, sekarang adalah saya menjalani sesuatu yang berkait untuk bangsa. Luar biasa Mas. Saya sebenarnya begitu ngelihat Instagram Mas Hakam ya Mas ya, maksudnya dengan apa yang Mas Hakam lakuin, jujur Mas, saya appreciate banget gitu kan Mas ya. Terus seorang Hakam Mabruri yang berasal dari Malang, terus tiba-tiba mau melakukan sesuatu. Apalagi tadi saya dengar ya Mas, pengalaman Mas Hakam dengan putra atau putri Mas yang pertama yang putri ya Mas ya. Putrinya meninggal karena ya itu Mas, persoalan inkubator, orang butuh biaya besar gitu kan. Akhirnya itu yang mendorong semangat Mas Hakam untuk bisa menggalang dana, salah satunya itu kan Mas. Iya. Keterlibatan negara Mas atas perjalanan Mas Hakam ini luar biasa Mas Hakam rasain. Keterlibatan negara ya paling di KBRI lah. Setiap KBRI selalu menyambut dan memberangkatkan. Dan saya bangga dengan itu semua Mas, karena teman-teman saya yang bule-bule itu mereka tidak bisa merasakan seperti itu juga gitu. Ketika saya kemarin yang ketemu sama teman-teman Eropa itu kan kamu ketika di Kairo gimana? Saya tinggal di rumah itu dan ketika saya berangkat ini saya berangkatkan kedutaan besar saya, kasih foto dan videonya gitu. Iya. Mereka itu aku brengsek kamu biar lagi gitu. Karena saya tidak mungkin untuk mendapatkan seperti kamu ini. Oke. Sudah nanti ya sudah ini saya sudah kontrak KBRI saya. Enak banget kamu jadi orang Indonesia. Itulah orang Indonesia. Orang Indonesia itu persahabatannya kuat. Luar biasa ya Mas ya. Mereka salut sama orang Indonesia itu karena di setiap perwakilan kita mau menyambut yang orang yang terkesan iseng aja kan naik sepeda gitu. Terus banget itu loh naik sepeda dari KL ke Cape Town. Iya. Padahal waktu itu saya ketemu rombongan juga. Rombongan ini rombongan besar dari agen Kanada, TDA. Itu bayarnya ribuan dolar loh mereka. Untuk naik sepeda ya Mas? Mereka tidak ada sambutan sama sekali dari masing-masing kedutaannya. Dengan saya tidak punya apa-apa, malah sambut dengan meriah, secara pendekatan. Saya bangga juga jadi orang Indonesia kayak gini. Tapi Mas satu nih Mas, yang apa namanya, saya baca quote Mas Hakam kan.
Tuhan tidak perlu dirayu, tapi kita yang harus merayu ya. Maksudnya Tuhan tidak butuh untuk dirayu, Mas, ya kan? Tapi memang kita yang membutuhkan. Ya, tapi kita yang membutuhkan. Itu merayunya untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Ya, itu arti dari itu filosofinya apa, Mas, buat Mas Hakam sendiri? Jadi gini, Mas, semakin saya menginginkan sesuatu, saya harus berusaha lebih dalam lagi agar Tuhan itu lebih sayang lagi dan lebih kasihan. Waduh, saknoya lah ini wis mancal lah meringin ya. Jadi semakin saya dramatisir di depan Tuhan itu saya semakin merasa saya dekat dengan dia. Iya, iya. Sampai benar-benar Tuhan bilang ya sakno banget ini saat saiki gitu ya, Mas ya. Iya, sakno banget tadi. Iya. Jadi ketika saya mau mengalami kesengsaraan di jalan, saya katakan ini adalah jalan untuk meraih Tuhan. Iya, iya. Siapa tahu dengan panas teriknya matahari ini Tuhan kasihan sama saya. Dan niatkan ya, Mas. Iya. Ketika kita punya niat baik dan kita sungguh-sungguh jauh Tuhan, itulah caranya berdoa saya. Jadi doa itu berkita ya doa cara melafalkan itu. Iya. Dan dengan fisik kita juga kita berdoa. Masa orang berdoa cuma dengan pelafalan dan hatinya aja kan kurang kuat gitu, soulnya itu. Iya. Di fisiknya juga harus berdoa juga biar Tuhan ada poin terpenting dalam seorang hamba ini. Iya. Kan kalau kejadian yang suka, yang menyenangkan pasti banyak didapetin kan, Mas ya. Ada kejadian duka yang benar-benar dirasain parah banget nggak, Mas? Hampir saya tidak pernah menemukan kedukaan. Jadi ketika saya misal kemarin itu saya sempat tempat istirahat dan mati karena terus baju sudah kotor semua, mau tinggal di penginapannya hutannya mahal. Akhirnya ada nego di situ. Iya. Itu oke lah, kamu boleh bayar $3 tapi cuma dapat wifi, dapat mandi di dalam. Iya. Tapi yang umum lah, Mas. Iya. Terus bisa cuci baju juga. Iya. Tapi tidurnya di luar hotel ya. Iya. Oh siap. Tidurnya di luar tidurnya di luar hotel ya, Mas ya, awalnya ya. Iya. Jadi bukan kamar mandi di luar, Mas. Kamar tidur di luar gitu. Terus Mas. Kalau kita ke hotel, kamar mandinya di dalam apa di luar ini? Iya. Ini enggak, kamar tidurnya di luar apa di dalam gitu. Terus Mas. Malam kan malah ini apa enggak tega gitu. Apa yang punya penginapan itu datang ke depan tenda saya. Dia tanya bentar gitu, kamu dari mana asal usulnya? Saya dari Indonesia. Terus tanya, kan kamu tadi sholat ya? Iya, karena saya mau sholat muslim. Cerita tentang Indonesia saya apa gitu. Oke lah kalau gitu. Kan saya waktu itu barengan sama 2 bule kan, orang Spanyol. Iya. Nah, yang orang Spanyol itu nggak dikasih tahu. Nanti kamu kalau bilang sama temanku yang 2 itu, kamu bilang aja bayar. Sekarang saya gratiskan tidur aja di dalam. Sudah disiapkan kamar, sudah dikasih sarapan, makan malam juga diikutkan di dalam hotel itu juga. Jadi kayak gratis, Mas. Oh iya, Mas? $3 itu bayar $3 itu cuman ini aja, iseng-iseng aja. Mereka nggak tega kan, katanya kamu itu orang Indonesia nggak biasa dingin kayak di gurun gini ya. itu karena Mas Hakam keseringan ngerayu Tuhan, Mas. Iya, jadi makhluknya juga sayang sama saya. Jadi emang maksudnya quote itu memang dalam banget ya, Mas, pada saat terus memang diterapin di perjalanan. Jalan lagi paginya di jalan kan ngobrol lagi ya sama teman bule. Orang Eropa itu. Kenapa kamu bisa seperti itu tadi, Mas? Kalian boleh bangga sebagai bangsa yang menemukan mesin itu. Tapi saya lebih bangga jadi orang timur yang menemukan mantra. Saya kasih mantra aja.
kemarin dia. Arema banget ya Cak Iki ya. Eh, Sama mantranya. Tadi saya sholat itu kan salah satu mantra Oh, Tuhan setuju, saya. Pak. Kamu nggak pernah Tuhanmu sih. Saya bilang gitu. eh, Oh eh, iya. Dia apa itu nggak percaya sama Tuhan emang. Dia nggak Iya. pegang yang teman saya yang Iya. kedua. Iya. Jadi mereka cuma tertawa aja Iya. ketika saya bilang ini mantra saya untuk meraih Tuhan ya saya sholat dulu, Iya. saya baca kitab suci saya di jalan Iya. gitu. Apalagi terus tiba-tiba anaknya mau diajak sepedahan ke Mekah ya Mas. Iya. Ini kesambet di mana ya? Kesurupan gitu. Mas, ini kan berarti udah berapa bulan Mas karena pandemi ini lockdown di Sudan Mas? Karena pandemi ini molornya aja loh Mas ya. Iya. Molornya itu sekitar 3 bulan, 4 bulan. 3 bulan ya Mas ya. Iya 4 bulan. Sekarang kalau boleh tahu Mas Hakam tinggal di mana Mas? Nah saya tinggal di sekretariat PCI yaitu Sudan. Oh, oke. Jadi, mahasiswa Sudan, mahasiswa NU yang dapat beasiswa ini itu tinggal di sini. Jadi alhamdulillah karena saya orang Indo juga. Iya. Dan kenalan juga masuk lagi. Ini kalau boleh tanya Mas, sepeda yang di belakang Mas Hakam ini sepeda yang memang sering dipakai Mas untuk ini? Nah, ini baru saya pakai tahun ini. Jadi Ya. saya baru pakai trip Cairo Captain. Cairo Captain ya Mas? Ya. Kalau yang dulu kan Tendong. Ya. Mas Hakam, ini kan pasti kan sudah banyak Mas Hakam. Ini kan pasti sudah banyak tempat yang Mas Hakam datangi dengan berbagai macam budaya orangnya, dengan berbagai macam karakter orang, setiap orang-orang yang ada di daerah yang Mas Hakam datengin ya Mas ya, atau yang Mas Hakam singgahin ya Mas. Dari semua perjalanan yang sudah Mas Hakam lakuin Mas, perubahan apa sih Mas yang Mas Hakam rasain, atau perubahan apa yang Mas Hakam dapetin di setiap perjalanan itu yang akhirnya memang itu berpengaruh juga dengan apa yang Mas Hakam lakukan gitu loh, secara kepribadian Mas? Secara kepribadian saya menganggap semua itu jadi mudah. Dan saya nggak berpikir. Jadi mudah ya Mas ya, oke. Iya, jadi ketika ada masalah, ada keyakinan gitu. Masalah ini pasti nanti selesai. Apa yang kita pikir, itu sudah direncanakan. Yeah. Yang penting saya sudah berusaha semaksimal mungkin masalah hasilnya. Jadi hasil itu sudah bukan target lagi. Ya, targetnya itu saya bisa berusaha semampu saya untuk meraih Tuhan saya gitu. Iya, iya. Terus salah satu yang pengaruh lagi itu ketika saya sudah sering ini, ketika teman-teman di Indonesia upload foto-foto tentang Nusantara gitu ya, Iya. mereka boleh main motor, jeep di Indonesia, Iya. saya jadi kayak melihat surga di YouTube gitu aja. Iya. Saya melihat Indonesia itu ada surga ya. Iya. Kayak sesuatu yang aneh gitu. Iya. Kangen dengan hijaunya Indonesia. Iya, iya. Padahal saya tinggal di kampung loh. Iya. Artinya saya bosan lah lihat sawah-sawah itu. Iya. Tapi kenapa saya sekarang jadi lihat sawah itu kayak keren Indonesia pasnya. Jadi bisa bilang gitu. Iya, Karena iya. setiap hari di sini saya cuma lihat batu dan pasir, mas. Baru pasir. Enggak batu. Di Indonesia saya bisa melihat gambaran surga itu seperti Iya. itu. Ternyata apa yang saya baca di kitab suci itu tentang kitab surga itu ya seperti di Indonesia. Di negara kita Makanya ada saya ya Mas? semakin cinta sama Indonesia itu ketika saya ada di luar negeri ini. Jadi Iya. rindu gitu loh. Iya. Nah, Mas, ini kan pasti ya Mas ya, suka nggak suka, mau nggak mau, di sepanjang perjalanan kita akhirnya melihat Mas Hakam kan jadi duta ya Mas, buat Indonesia. Pasti kan banyak Mas pada saat terus Mas Hakam ketemu sama orang, berkenalan, terus mengenalkan diri sebagai orang Indonesia. Pasti kan Mas Hakam pasti dapetin lah banyak pertanyaan tentang Indonesia itu kayak gimana. Pertanyaan yang mendasar Mas yang sering Mas Hakam dapetin nih Mas dari orang-orang yang Mas Hakam temuin di perjalanan.
tentang Indonesia itu apa, Mas? Ya, ini Mas, mereka itu banyak tanya tentang keramahan orang Indonesia. Karena akhir-akhir ini banyak kejadian kan di Indonesia yang apa itu di blow up-nya di luar negeri itu kayak sering demo, sering apa. Iya, iya. Terus mereka Indonesia apa sudah berubah? Iya. Dalam Indonesia tetap itu cuma kecil aja lah, cuma warna aja gitu. Masa nggak ada warnanya? Ya dikasihlah warna sedikit-sedikit biar agak keren. Kalau kamu itu kan sebagian kecil aja, tapi kalau kamu pergi agak jauh lagi dari kota, keluar apa itu keluar ibu kota gitu aja, kamu akan lihat sama-sama dan Iya. Jadi kericuan itu tidak ada 1%-nya. Gitu aja. Karena memang benar kericuan itu kan cuma ada segelintir aja. Betul, Mas, betul. Yang lainnya itu lah tidak. Adem-adem aja kok, Mas, ya, penduduk di desa tuh adem-adem aja ya. Adem-adem aja, dan saya bilang gitu, itu cuma sekian persen. Nggak ada seujung kuku lah. Dan itu hanya bagian dari warna aja. Kalau Indonesia itu semuanya ada semua ada warna seperti itu ya. Orang akan mengira Indonesia itu dunia lagi. Tapi pernah nggak, Mas? Tapi maaf mas, saya potong. Pernah nggak, Mas, terus tiba-tiba pada saat Mas akan mengenalkan diri sebagai orang Indonesia gitu, terus langsung di stigma negatif atau langsung dipandang seperti apa gitu, pernah nggak, Mas? Ada kejadian? Dulu sempat ada, Mas. Oke. Cuman waktu itu ya mungkin salah paham aja. Jadi ketika saya booking penginapan di India itu, sudah pilihan sudah dapat kode booking. Itu saya sampai kok orang asing yang datang, jadi mungkin mereka, saya tanya paspornya mana, saya kasih paspornya, udah terima seperti itu. Tapi itu terus pindah lagi ke hotel gitu, ditolak lagi karena orang asing lah apalah gitu. Terus ada satu anak kecil gitu, dia usia SMP lah, dia bilang, kamu nggak usah khawatir, tidak semua orang itu seperti itu. Saya akan bantu kamu dapatkan penginapan. Jadi dia keliling apa itu kota itu untuk menemani saya dari hotel. Itu anak kecil ya, Mas? Usianya masih anak kecil ya? Oke. Iya, dua orang. Iya. Dia kan sepedaan juga kan. Iya. Ketika saya dikerubutin orang ditanya-tanya itu, dia langsung, kamu cari hotel? Ya, saya cari hotel. Kamu bisa bayar? Ya, ikuti saya. Langsung dia bilang itu aja. Iya. Udah ketemu hotel, dia malah minta maaf. Maaf ya, tapi itu orang-orang warga ini memang asing, turis di kalian. Mereka bingung. Jangan anggap orang India itu jelek. Anak sekecil itu bisa memberi gambaran. Bisa mengeluarkan statement seperti itu ya, Mas ya? Iya. Masa sekarang kalian sudah bisa istirahat di hotel ini dan saya mau sekolah. Terus saya tanya, nomor telepon mana? Saya belum punya telepon karena telepon saya masih dipegang ibu saya. Kalau telepon ke ibu saya aja. Saya telepon ke ibunya jangan agak udah lah hilang. Tapi saya juga waktu itu sudah besar. Tapi saya tetap ingat anak itu sebagai malaikat kecil itu. Jadi setiap ada kesulitan saya kirim seperti itu. Tapi selebihnya memang lebih banyak cerita positif ya, Mas ya, tentang Indonesia ya, Mas ya. Iya, saya lebih pernah di sini baru saya masuk Mesir. Jadi dari Aqaba itu saya kan nyebrang pakai ferry kan ke Nuweiba. Sampai di situ karena datangnya malam, akhirnya saya pagi dulu karena terus antuk pagi saya cari penginapan dulu. Melanjutkan saya cari penginapan, terus mahal-mahal, terus nemu satu orang. Dia tanya, kamu Indonesia? Ya, saya emang. Karena kamu orang Indonesia, udah kamu pilih kamar yang mana yang kamu inginkan. Hanya berapa dulu ya? Udahlah, apa itu nanti? Apa karena nanti kamu juga? Nggak bisa kayak gitu, nanti kamu ujungnya minta mahal. Dia langsung
mata saya apa ada tanpa berbohong, saya juga orang Indonesia, karena kalian orang Indonesia, saya akan kasih harga khusus. Emang harga khususnya berapa? Kalau orang Israel masuk sini itu 450 pon untuk satu orang. Tapi karena kalian orang Indonesia, maka saya kasih harga istimewa yaitu 100 pon untuk satu orang dan bisa sekalian dimakan malam. Sama aja guys. Mas, ini selama perjalanan yang Mas Saka melakukan sendiri ya Mas ya? Yang ini Mas, untuk perjalanan yang ini ya sendirian Mas. Sendirian. Tapi dibantu teman-teman di Indonesia juga. Ya Mas. Jadi selebihnya terus kalau ada foto yang ada di Instagram atau di media sosial Mas Sakam itu memang Mas Sakam yang ambil sendiri foto atau gambarnya ya Mas ya? Iya, jadi saya sendiri yang ambil gambar, saya pakai tripod, saya pakai kamera pakai handphone untuk jadi remote-nya gitu aja. Mas, setelah selesai Mas misi dari Kairo ke Cape Town, selesai nih Mas. Ada rencana besar lagi Mas dari seorang Hakam Mabruri? Halo, udah jelas Mas? Udah. Nah, Mas, ini kan setelah selesai Mas misi Mas Hakam dari Kairo menuju Cape Town ya Mas. Ini misi yang Mas Hakam emban yang di tahun ini gitu kan Mas. Tapi kan mungkin agak sedikit molor karena ada pandemi ya Mas, pandemi corona ini. Terus setelah Mas Hakam menyelesaikan misi ini, ada misi atau rencana besar lagi dari seorang Hakam Mabruri Mas? Ya insya Allah ada Mas. Saya ingin ganti kendaraan Mas. Mau pakai apa Mas? Saya ingin ganti tema. Ganti apa Mas? Saya ingin ganti jalur Mas. Oh, oke. Ya. Kalau sekarang saya ada di jalur jalanan, di jalan-jalan, saya ingin sungai-sungai ya di sini. Oh iya? Iya, jadi saya ingin explore Indonesia beberapa atau mungkin 1 tahun ke depan saya lewat sungai. Dulu sebelum saya. Iya, jadi saya akan bikin ekspedisi kecil-kecilan ke sungai-sungai, explore naik. Nah, saya juga sesuatu yang beda Mas. Kok iki rakyatnya wedine ya Mas ya? Gak ada takutnya ya? Lupaan Mas taruhnya dulu. Berarti setelah selesai Mas misi akhirnya nanti insya Allah Mas Hakam tiba di Cape Town, balik ke Indonesia, mimpi besarnya adalah pengen eksplor Indonesia lewat sungai ya Mas ya? Iya, jadi sungai-sungai yang ada di Indonesia itu pengen saya eksplor. Iya. Karena di sini saya di sungai Mas. Di dekat sini juga ada sungai besar. Mungkin setelah nanti bisa dibuka, saya ingin main-main ke sungai dalam mancing atau apa. Dekat Mas. Rencananya targetnya Mas Hakam sendiri sampai di Cape Town bulan apa Mas? Kalau target awalnya sih akhir tahun ini saya sudah finish. Tapi karena molor mungkin ya puasa tahun depan. Finish ya Mas ya. Masih berapa kilo lagi Mas dibutuhkan untuk perjalanan ini Mas? Ya sekitar 15.000 kilo lagi. 15.000 pakai sepeda ya Mas ya? Iya, kan total awalnya itu sekitar 17.000. Iya. Di Afrika ini saya ukur 17.000. 14 negara. Ini baru dapat 2 negara kena lockdown. Tapi saya anggap ini sesuatu yang istimewa. Nanti ketika saya cerita saya melakukan perjalanan Mesir Afrika itu di saat sejaman dengan pandemi corona. Dan baru pertama kali seumur hidup ada ya masih kayak begini ya Mas ya? Iya, jadi kan kalau mengulang, orang akan meniru mengulang, susah Mas. Karena pandemi corona juga tidak akan terus-terusan tiap tahun ada. Oh iya, betul Mas. Jadi saya anggap ini kejadian istimewa gitu aja.
Tapi saya jujur mas, saya bangga mas sama Mas Akam. Karena saya anggap orang-orang seperti Mas Akam ini adalah orang-orang yang bisa meng-create legacy mas buat dirinya. Gitu kan mas. Ini akan jadi satu legacy dan satu kebanggaan buat Mas Akam. Ya orang pasti akan tahu, terutama mungkin nanti putra-putrinya Mas Akam, generasi penerusnya Mas Akam, dia pasti akan kenal bahwasannya gue punya orang tua, gue punya kakek yang dulu pernah sepedahan keliling dunia. Akhirnya Mas Akam kan menciptakan legacy mas buat Mas Akam sendiri kan. Ya, kata Pak Yai kan kita mau nasab yang bagus, nasab biasa-biasa saja ya ciptakan nasabmu sendiri kan. Iya. Jadi kalau saya ada lahir dari kalangan orang biasa ya saya akan menciptakan nasab saya jadi orang-orang hebat. Luar biasa mas. Itu kan simpel loh. Kadang-kadang orang yang bikin ribet sendiri ya mas ya. Iya, udah gampang diribet-ribetin. Makanya dari awal itu simbol sepeda ini juga karena saya suka yang gampang-gampang aja mas. Yeah. Naik motor susah gitu, ya udah ambil sepedanya. Yeah. Jadi, oh istri saya tidak bisa naik sepeda, ya udah ditangkap aja. Yeah. Disederhanakan semua hidup saya sederhanakan seperti itu. Yeah. Makanya saya ketika ditanya apa kesulitan, saya tidak ada kesulitan karena semua sudah saya sederhanakan. Iya, iya. Tapi misal saya ditanya butuh biaya berapa gitu. Misal ekspedisi ini membutuhkan 80 juta gitu. Yeah. Terus saya nggak ada duit 80 juta. Ya sudah seadanya aja kan gitu. Nanti kalau kurang ya insya Allah nggak kurang lah. Tinggal kita pas nganggarin itu kita convert lagi keperluan makannya, kita convert keperluan ini kita convert, semua kita convert. Ya. Jadi cukup. Ya ciri-ciri arek Malang lah mas. Semi bonek ya toh? Iya. Terus ketika mereka tanya, nanti kalau ketemu singa bagaimana? Saya ini kan singa edan. Singa normal kalau ketemu singa edan itu pasti mikir sendiri. Orang normal ketemu orang edan aja mikir loh. Jadi saya nggak mau mendramatisir. Ya. Afrika ini sesuatu perjalanan. Ya. Ini semua bercanda aja. Tapi benar mas, maksudnya ya balik lagi mas, tadi saya sering bilang, memang kita harus, saya termasuk saya mas ya, perlu belajar dari orang-orang seperti Mas Akam dengan kesederhanaannya tapi punya mimpi mas, dan mimpi itu dijalanin bukan cuma sekedar jadi retorika belaka gitu kan mas. Akhirnya mimpi itu dijalanin. Tadi Mas Akam bilang kalau ekspedisi ini butuh biaya 80 juta, yang nggak dapat 80 juta ya jalanin aja, nanti tuh juga di jalan ketemu jawabannya kan mas. Iya, simpel aja mas. Simpel ya mas ya. Kalau kita nunggu kita dapat 80 juta dulu, ya kapan berangkatnya? Jadi bahkan yang kemarin untuk perjalanannya ini mas, ketika besok sudah ada pemberangkatan gitu ya, dari Indonesia gitu. Yeah. Waktu saya cuma pegang uang 10.000. Yeah. Kalau target saya harus pegang uang 80 juta. Yeah. Nah kok dilalah uang yang saya pegang ketika ditanya sama teman saya Mas Rian, Yeah. emang sudah berapa? Nah di Malang itu kalau ngomong 10 juta itu kan 10.000. Iya, 10.000. Bilang ya ada mas, tenangnya mas, saya sudah punya uang 10.000. Dia bilang gitu. Iya. Oh, ya udah kalau gitu saya nambahin untuk keperluan tiketnya, untuk keperluan yang lain juga nambahin. Iya. Saya juga ada dolar gitu. Iya. Dia tidak tahu kalau 10.000 itu 10.000 beneran. Oke. Jadi sampai sekarang pun saya belum cerita sama dia kalau 10.000 itu sebenarnya 10 lembar. Jadi disangkanya 10 juta ya mas ya? Iya. Oke. Karena kalau saya bilang saya punya uang 10.000 beneran, waktu mas saya tidak punya uang, masnya punya 10.000 ini wah, saya terlihat tidak bisa, tidak keren lah mas. Karena tidak punya uang sama sekali, nggak munafik nanti.
Keren Jadi Mas. miskin boleh lah. Miskin? Punya duit itu boleh lah. Iya, tapi tetap harus bonafit ya Mas. Iya. Tetap jangan sampai mengemis gitu. Mas Akam, Lapar boleh. lapar boleh, tapi sombong tetap ya Mas. Iya. Mas Akam, ini waktunya terbatas banget Mas. Saya jujur Mas, saya pengen banget Iya, bisa Mas. kita panjang umur tahun depan Mas Akam sampai di Indonesia. Saya pengen banget ketemu Mas Akam Mas. Karena pasti Iya, banyak, insya Allah. karena pasti banyak cerita, banyak pembelajaran yang pasti bisa saya dapetin dari Mas Akam. Mas. Sementara kita, Ya, sementara ya. karena jaraknya jauh, kita lewat ini dulu ya Mas, streaming dulu ya Mas ya. Ya, saya minta doain juga Ya. karena di Indonesia Ya. semua lancar aja. Pintu border Ethiopia sudah dibuka gitu aja. Oke Mas. Mas, matur suwun ya Mas. Terima kasih banyak waktunya Ya, Mas Akam. Saya pribadi dan teman-teman di Discoverite doain Mas Akam lancar terus, sehat terus Mas. Terus kita tunggu kedatangannya di Indonesia, kita bisa ketemu sama yang satu itu Mas. Cita-cita Mas Akam untuk eksplorasi Indonesia lewat jalan sungai bisa juga terlaksana Mas ke depannya. Iya. Matur suwun ya Mas. Salam buat teman-teman Iya, yang Mas. salam buat teman-teman yang ada di Sudan. Semoga semuanya sehat-sehat semua, terutama Mas Akam bisa ngelanjutin perjalanannya. Selamat Mas, bisa berkumpul dengan keluarga lagi di Indonesia ya Mas ya. Amin. Jangan lupa Mas ya, Tuhannya tetap harus dirayu terus Mas. Iya, Mas. Saya kejadian lockdown ini saya anggap bagian dari rayu Tuhan. Makasih banyak ya Mas Akam. Sampai ketemu Mas nanti kita di Indonesia Mas. Siap, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol-ngobrol sama Mas Akam banyak banget yang kita dapetin, dan kali ini benar-benar gua surprise banget karena cerita Mas Akam tentang perjalanannya, filosofi hidupnya, prinsip hidupnya itu bisa jadi satu ilmu, bisa jadi pembelajaran yang luar biasa buat kita semua. Dan inilah Discoverite Talks, kita ciptain ruang buat orang yang punya mimpi, punya cita-cita, semangat, keyakinan, dan mereka melakukan sesuatu itu dan akhirnya bermanfaat buat banyak orang. Sampai ketemu di Discoverite Talks berikutnya.